Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujadaya Eva Fatiri. Di sini saya dari program studi RPL S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan airway breathing management. Organ utama airway atau airway yang berarti jalan napas itu merupakan istilah yang merujuk pada struktur anatomi yang menghubungkan hidung dan juga mulut ke paru-paru. Lalu tanda jalan napas yang bersih adalah yang pertama, pernapasan normal, tidak terdapat sekret, dan pasien bisa melakukan batuk efektif dengan baik. Lalu organ utama dari fungsi breathing dan ventilasi, yang pertama ada paru-paru. Paru-paru ini merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan juga sirkulasi. Yang kedua ada trakea. Trakea ini berperan sebagai saluran pada proses ventilasi dan sebagai jalur pengeluaran sekret dari trakea atau bronkus. Lalu ada tanda fungsi breathing dan ventilasi yang adekuat, di mana jalan napas terbebas dari semua yang menutup secara manual maupun dengan alat. Sebelum itu kita jaga privasi klien dulu, yaitu menutup sakiran. Baik, untuk yang pertama yaitu kita lakukan 3A, di mana di sini 3 itu adalah aman diri, aman lingkungan, dan juga aman pasien. Aman diri yaitu kita menggunakan alat pelindung diri seperti masker, handscoon, dan juga alat pelindung diri lainnya yang tersedia. Kita cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Lalu menggunakan handscoon. Setelah itu kita lakukan aman lingkungan. Aman lingkungan adalah mengamankan pasien dari lingkungan yang mengakibatkan luka lain pada pasien. Lalu aman pasien yaitu mengamankan pasien di tempat tidur yang aman dan juga nyaman. Selanjutnya kita akan melakukan tindakan mengecek ada atau tidaknya cedera servikal, di mana tanda-tanda cedera servikal itu yang pertama yaitu adanya trauma kapipis dengan penurunan kesadaran. Lalu yang kedua yaitu adanya multiple trauma. Yang ketiga yaitu terdapat jejas di klavikula ke arah kranial. Dan yang keempat yaitu adanya biomekanika yang mendukung. Ketika pasien terdapat multitrauma ataupun ada penurunan kesadaran, maka kita akan lakukan pemasangan nekolar terlebih dahulu, di mana kita ukur terlebih dahulu untuk pemasangan nekolarnya, seperti pengukurannya dari membuat garis bayang dari daerah dagu ke daerah klavikula dan dari daerah klavikula ke daerah kranial. Lalu kita pasang perlahan, jangan mengangkat daerah kepala pasien. Lalu kita pasang dengan sapuan dada. Udah, terus cek kesadarannya. Maaf. Cek kesadaran. Tapi PU ya? Alert, P nanti apa teh? Verbal, pain sama unrespon. iya. Unrespon. Bukan ya unrespon nanti. Setelah kita melakukan pemasangan nekolar, kita akan mengecek kesadaran pasien dengan API PU. Itu alert, kita lihat kesadaran pasien, P-nya itu verbal. Kita periksa dengan cara memerintah pasien. Lalu untuk P-nya itu pain, yaitu dengan merangsang nyeri, dan untuk U-nya itu unrespon. Setelah mengecek kesadaran pasien, terdapat pasien mengalami penurunan kesadaran, maka kita akan melakukan
pemeriksaan airway dengan look listen and feel. Look dilihat perkembangan dadanya, listen didengarkan apakah ada suara tambahan dari pasien, dan listen yaitu mendengarkan apakah ada suara tambahan dari pasien. Look listen and feel. Setelah dilakukan pengecekan airway pada pasien, pasien terdapat snoring dan akan dilakukan pemasangan OPA pada pasien. Kita ukur terlebih dahulu pemasangan OPA-nya. Diukur dari mulut ke telinga. Setelah ukurannya pas, maka kita lakukan pemasangannya. Setelah pemasangan OPA selesai, maka airway clear. Lalu selanjutnya yaitu pemeriksaan pada breathing pasien, di mana pemeriksaan breathing kita lakukan cek pernapasan pada klien lagi dengan menggunakan look listen and feel. Look listen and feel, look dilihat perkembangan dadanya, listen didengarkan pernapasannya, lalu feel dilihat atau dirasakan apakah ada suara tambahan atau tidaknya pada pasien. Ternyata terdapat pada pasien ada napas yang cepat, maka kita akan melakukan pemasangan oksigen pada pasien. Untuk pemasangan oksigen ini kita terlebih dahulu kembungkan dulu untuk kantung oksigennya. Lalu setelah kantung oksigen terlihat kembung, maka kita pasangkan kepada pasien. Pasang ya, Pak. Setelah dipasangnya masker oksigen, kita juga harus melihat bagaimana keadaan pasien, apakah pasien masih sesak ataupun tidaknya. Setelah kita lihat dan setelah menggunakan masker oksigen, ternyata pasien tetap mengalami sesak dan napasnya masih terlihat cepat, maka kita akan lakukan pemeriksaan IAPP, inspeksi, auskultasi, palpasi, dan juga perkusi. Inspeksi kita lihat perkembangan dadanya, lalu untuk auskultasi kita dengarkan suara napasnya. Lalu palpasi kita raba dari dada kiri dan dada kanan, apakah ada fraktur atau tidaknya. Dan perkusi kita lakukan pengentukan di daerah dadanya. Setelah dilakukan pemeriksaan pernapasan dengan tindakan IAPP, pasien ternyata terdapat sesak dan juga pernapasannya itu masih cepat, dan ekspansi dinding dadanya itu tidak simetris. Lalu terdapat luka terbuka pada dada pasien, dan juga saat di perkusi terdapat hipersonor. Lalu suaranya itu sucking chest wound pada pasien, maka akan kita lakukan tindakan penutupan kasa 3 sisi pada pasien. Lalu selanjutnya kita akan melakukan penutupan luka pada pasien dengan melakukan tindakan penutupan kasa 3 sisi. Gimana, Pak? Oh iya, bentar ya.
Pemeriksaan luka dengan kasa 3 sisi sudah selesai. Lalu kita rapikan pasien dengan posisi yang nyaman. Breathing management clear. Setelah itu kita sudah memposisikan pasien dengan nyaman. Kita juga langsung merapikan alat yang sudah kita gunakan. Lalu kita cuci tangan. Put.